Halo, selamat datang kembali di channel Queen of Pentacles Tarot. Terima kasih karena kamu sudah meluangkan waktu untuk hadir di video ini. Semoga semesta selalu membimbing langkahmu menuju hal-hal yang baik, membawa ketenangan dalam hati, kebahagiaan dalam hidup, serta membuka jalan untuk setiap rezeki dan kesempatan terbaik yang memang sudah menjadi bagianmu. Sebelum kita mulai, aku ingin mengingatkan bahwa reading ini bersifat general. Jadi, silakan ambil bagian yang benar-benar terasa berhubungan dengan keadaanmu saat ini. Dan jika ada yang belum sesuai, kamu boleh melepaskannya dengan tenang karena setiap orang memiliki perjalanan hidup dan waktunya masing-masing. Kalau setelah menonton video ini, kamu merasa masih memiliki banyak pertanyaan yang ingin dijawab lebih dalam, kamu juga bisa mencoba layanan personal reading melalui website Queen Tarot. Saat ini sedang ada promo spesial, hanya Rp25.000 saja. Kamu bebas bertanya menggunakan kartu Oracle untuk mendapatkan pesan yang lebih personal sesuai dengan pertanyaanmu. Selain itu, di website Queen Tarot kamu juga bisa menikmati berbagai fitur menarik seperti cek kepribadian, mengetahui potensi dirimu, serta cek kecocokan dengan pasangan atau seseorang yang sedang kamu pikirkan. Siapa tahu, jawaban yang selama ini kamu cari justru ada di sana dan bisa membantumu melihat situasi dengan sudut pandang yang lebih jelas. Kalau tertarik, langsung saja klik link website Queen Tarot yang ada di kolom deskripsi video ini. Sebelum kita masuk ke reading, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Queen of Pentacles Tarot. Sekarang, tarik napas perlahan, tenangkan pikiranmu, fokuskan energimu pada pertanyaan atau situasi yang sedang kamu rasakan. Lalu mari kita mulai reading hari ini. Kartu pertama, yaitu Four of Cups. Kartu ini membawa energi seseorang yang dari luar terlihat biasa saja. Seolah tidak terlalu memberi reaksi, seolah tidak terlalu tertarik, bahkan mungkin terlihat seperti orang yang cuek. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, Four of Cups tidak selalu berarti tidak peduli. Justru kartu ini sering menunjukkan seseorang yang sedang menahan perasaan, sedang banyak berpikir, atau sedang menutup ekspresi, karena belum yakin harus bersikap seperti apa. Orang ini bisa terlihat diam, tetapi diamnya bukan kosong. Ada sesuatu yang sedang dia proses di dalam hati dan pikirannya. Dia mungkin pernah punya kesempatan untuk mendekatimu, tetapi dia tidak mengambil langkah itu. Dia mungkin pernah ingin menyapa, ingin membuka komunikasi, atau ingin menunjukkan perhatian, tetapi pada akhirnya dia memilih menahan diri. Dari sini terlihat bahwa ada rasa yang belum selesai. Bukan berarti dia sudah melupakanmu. Bukan berarti dia benar-benar tidak memperhatikanmu. Justru ada kemungkinan dia masih membawa perasaan tertentu, hanya saja dia tidak nyaman memperlihatkannya secara langsung. Four of Cups juga menunjukkan seseorang yang sedang merasa kurang puas dengan keadaan sekarang. Dia mungkin melihat hidupnya, melihat hubungannya denganmu, atau melihat jarak yang ada di antara kalian, lalu merasa ada sesuatu yang kurang. Ada bagian dari dirinya yang merasa, seharusnya dulu aku bisa lebih berani. Ada juga rasa seperti menyesal, karena mungkin dulu dia terlalu pasif, terlalu lama berpikir, atau terlalu banyak menunggu, sampai akhirnya keadaan berubah. Energi orang ini bukan energi yang langsung mengejar secara terbuka. Dia bukan tipe yang mudah memperlihatkan isi hati. Dia bisa memilih terlihat tenang, padahal sebenarnya pikirannya sering kembali kepadamu. Dia bisa berpura-pura sibuk dengan hidupnya, padahal ada momen tertentu ketika dia teringat pada sikapmu, wajahmu, ucapanmu, atau cara kamu membawa diri. Four of Cups memberi gambaran bahwa orang ini sedang duduk dengan perasaannya sendiri. Dia belum sepenuhnya menerima keadaan, tetapi dia juga belum berani mengubah keadaan.
Bisa jadi, dari luar dia terlihat seperti orang yang tidak membutuhkan siapa-siapa. Dia mungkin memberi kesan bahwa dirinya baik-baik saja, bahwa dia tidak terganggu dengan jarak yang ada, atau bahwa dia tidak terlalu memikirkan kamu. Namun, kartu ini menunjukkan hal yang berbeda. Ada bagian dari dirinya yang masih memperhatikan. Ada bagian dari dirinya yang masih merasa ada kesempatan yang belum selesai. Dia mungkin tidak mengatakan apa-apa, tetapi bukan berarti tidak ada apa-apa. Lalu kartu kedua adalah Three of Wands. Kartu ini memperkuat energi menunggu dari jauh. Di sini terlihat bahwa orang ini seperti sedang memandang ke arah kamu dari kejauhan. Dia belum benar-benar datang, belum benar-benar menyatakan sesuatu, tetapi dia sedang mengamati perkembangan. Three of Wands adalah kartu yang menggambarkan seseorang yang menunggu hasil, menunggu tanda, menunggu waktu yang tepat, atau menunggu keadaan menjadi lebih memungkinkan. Orang ini bisa sedang memperhatikan arah hidupmu. Dia melihat bagaimana kamu berkembang, bagaimana kamu membawa diri, bagaimana kamu mulai berubah, dan bagaimana kamu terlihat semakin kuat dalam energi kamu sendiri. Three of Wands menunjukkan bahwa ada jarak di antara kalian. Jarak ini bisa berupa jarak fisik, misalnya kalian tidak sering bertemu. Bisa juga jarak komunikasi, misalnya kalian jarang bicara atau tidak lagi seintens dulu. Bisa juga jarak keadaan, misalnya ada situasi tertentu yang membuat dia merasa tidak bisa langsung masuk ke hidupmu begitu saja. Namun, meskipun ada jarak, bukan berarti perhatiannya hilang. Justru Three of Wands menunjukkan bahwa dia masih melihat ke arahmu. Dia mungkin tidak selalu hadir secara nyata, tetapi energinya masih mengarah kepada kamu. Dia ingin tahu apa yang sedang kamu lakukan. Dia ingin tahu apakah kamu masih membuka ruang untuknya. Dia ingin tahu apakah situasinya sudah berubah. Dia juga mungkin sedang menunggu keberanian dari dalam dirinya sendiri. Kartu Three of Wands juga menunjukkan rencana. Jadi, orang ini tidak hanya diam tanpa arah. Di dalam pikirannya, bisa jadi ada banyak pertimbangan. Dia mungkin berpikir, kalau aku datang sekarang, bagaimana reaksinya? Atau, apakah dia masih mau mendengar aku? Atau, apakah aku terlambat? Energinya seperti seseorang yang berdiri di satu titik, melihat ke depan, tetapi belum mengambil langkah karena masih memperhitungkan banyak hal. Di sisi lain, kartu ini juga bisa menunjukkan bahwa orang ini melihat kamu sebagai seseorang yang semakin jauh dari jangkauannya. Bukan karena kamu sengaja menjauh, tetapi karena kamu terlihat semakin berkembang. Kamu mungkin sudah tidak seperti dulu. Kamu terlihat lebih mandiri, lebih sadar nilai diri, dan lebih sulit dipengaruhi oleh sikap yang tidak jelas. Ini membuat dia semakin hati-hati. Dia tahu bahwa kalau ingin mendekat, dia tidak bisa asal datang. Dia harus punya niat yang jelas. Kemudian kartu ketiga adalah Page of Pentacles. Kartu ini membawa energi langkah kecil, niat awal, dan perhatian yang lebih nyata. Page of Pentacles menunjukkan seseorang yang ingin memulai sesuatu, tetapi dengan cara yang pelan dan sederhana. Orang ini mungkin belum berani datang dengan pernyataan besar. Dia belum tentu langsung mengatakan apa yang dia rasakan. Namun, dia bisa memberi tanda kecil, seperti menyapa, membuka percakapan ringan, memberi respons pada sesuatu yang kamu tampilkan, atau mencari alasan sederhana untuk terhubung kembali. Page of Pentacles juga menunjukkan bahwa orang ini sedang belajar memahami kamu. Dia memperhatikan hal-hal praktis tentang dirimu. Dia bisa memperhatikan rutinitasmu, kebiasaanmu, cara kamu bekerja, cara kamu berinteraksi dengan orang lain, atau hal-hal kecil yang kamu bagikan. Kalau kamu aktif di ruang sosial, dia mungkin memperhatikan unggahanmu, aktivitasmu, atau perubahan energi kamu dari waktu ke waktu. Dia mungkin tidak selalu muncul, tetapi dia menyimpan informasi kecil tentang kamu di pikirannya.
Kartu ini juga menggambarkan seseorang yang sebenarnya ingin serius, tetapi masih berada di tahap awal. Dia belum sepenuhnya siap untuk melangkah besar, tetapi dia tidak ingin kehilangan kesempatan lagi. Page of Pentacles sering membawa energi orang yang berhati-hati, yang ingin membangun sesuatu dari dasar. Dia mungkin merasa, kalau dia langsung datang terlalu kuat, kamu akan menjaga jarak. Maka dari itu, dia memilih cara yang lebih pelan. Ada juga energi menghargai. Page of Pentacles menunjukkan bahwa orang ini melihat sesuatu yang berharga dari dirimu. Dia melihat kamu bukan hanya dari penampilan luar atau kesan pertama, tetapi juga dari caramu membawa diri. Dia melihat ada kualitas yang membuat kamu berbeda. Mungkin kamu terlihat rajin, stabil, sabar, punya prinsip, atau punya sesuatu yang membuat orang merasa kamu tidak mudah digantikan. Dia merasa perlu mengenalmu lebih baik, tetapi dia juga sadar bahwa dia harus membuktikan keseriusannya lewat tindakan, bukan hanya kata-kata. Namun, karena ini masih Page, energinya belum matang sepenuhnya. Dia masih bisa maju mundur. Hari ini dia ingin mendekat, besok dia kembali diam. Hari ini dia berani memberi tanda, besok dia merasa ragu lagi. Jadi, kalau kamu merasakan sinyal yang tidak terlalu besar dari orang ini, itu bisa sesuai dengan energi Page of Pentacles. Dia sedang mencoba membuka jalan, tetapi masih dengan langkah yang aman. Kartu keempat adalah Eight of Cups. Kartu ini membawa cerita tentang menjauh, mundur, atau memilih pergi dari situasi yang sebenarnya masih menyimpan perasaan. Eight of Cups sering muncul ketika seseorang meninggalkan sesuatu bukan karena tidak ada rasa sama sekali, tetapi karena dia merasa tidak mampu menghadapi keadaan pada saat itu. Bisa jadi orang ini pernah menjauh darimu. Bisa jadi dia pernah diam. Bisa jadi dia pernah memilih menghilang dari komunikasi, atau bersikap seolah tidak ada yang perlu dijelaskan. Namun, Eight of Cups juga menunjukkan bahwa kepergian itu tidak selalu membuat hati selesai. Ada orang yang pergi, tetapi pikirannya masih kembali. Ada orang yang memilih diam, tetapi diamnya bukan tanda selesai. Ada orang yang menjauh, tetapi sebenarnya dia masih mencari jawaban di dalam dirinya sendiri. Dalam reading ini, Eight of Cups menunjukkan bahwa orang ini mungkin pernah mundur karena bingung, takut ditolak, takut terlihat lemah, atau takut harus jujur pada perasaannya sendiri. Dia mungkin merasa situasinya terlalu rumit. Mungkin dia tidak tahu bagaimana cara mendekat tanpa terlihat memaksa. Mungkin dia merasa kamu sudah terlalu kuat untuk dia dekati dengan cara lama. Mungkin dia merasa pernah salah langkah, lalu memilih menjauh supaya tidak makin terlihat jelas. Tetapi, meskipun dia menjauh, energi yang tersisa belum benar-benar hilang. Masih ada rasa ingin tahu. Masih ada pertanyaan. Masih ada bagian dari dirinya yang ingin melihat apakah masih ada kemungkinan. Eight of Cups juga bisa menunjukkan bahwa orang ini sedang melewati proses batin. Dia mungkin sedang mencoba meninggalkan pola lama, cara lama, atau kebiasaan lama yang membuat hubungan ini tidak bergerak. Kalau dulu dia terlalu pasif, dia sedang belajar bahwa sikap pasif bisa membuat kesempatan hilang. Kalau dulu dia terlalu dingin, dia mulai menyadari bahwa terlalu banyak menahan diri bisa membuat orang lain pergi. Kalau dulu dia terlalu mengandalkan logika, sekarang dia mulai melihat bahwa perasaan juga perlu diakui. Kartu ini memberi pesan bahwa ada perjalanan emosional yang cukup dalam. Orang ini tidak sesantai kelihatannya. Ada sesuatu yang dia bawa pergi, tetapi belum berhasil dia lepaskan. Kamu mungkin tidak melihat proses itu secara langsung, karena dia menyimpannya sendiri. Namun, dari energi kartu ini, dia masih terhubung dengan cerita yang pernah ada antara kamu dan dia. Selanjutnya, kartu kelima adalah Page of Swords. Kartu ini sangat kuat menunjukkan energi memperhatikan, mencari tahu, membaca situasi, dan mengamati dari jauh. Page of Swords adalah seseorang yang ingin tahu,
tetapi belum tentu langsung bertanya. Dia bisa mencari informasi secara halus. Dia bisa memperhatikan gerak-gerikmu. Dia bisa melihat siapa yang dekat denganmu, bagaimana kamu berkomunikasi, apa yang berubah dari dirimu, dan apakah kamu masih terlihat membuka ruang untuk seseorang dari masa lalu atau seseorang yang pernah dekat. Page of Swords juga menunjukkan seseorang yang sedang mengumpulkan keberanian lewat informasi. Dia belum ingin salah langkah. Dia tidak ingin datang ketika situasinya belum jelas. Dia ingin memastikan dulu, apakah kamu sedang sendiri? Apakah kamu sudah lebih bahagia? Apakah kamu masih mengingatnya? Atau apakah kamu sudah benar-benar menutup pintu? Energinya seperti seseorang yang banyak bertanya di dalam pikiran, tetapi tidak semua pertanyaan itu keluar lewat mulut. Di sini terlihat bahwa orang ini cukup penasaran dengan perubahanmu. Dia mungkin merasa kamu sekarang lebih tegas. Kamu tidak lagi semudah dulu untuk dibaca. Kamu mungkin lebih selektif dalam merespons orang. Kamu mungkin tidak lagi mudah memberi perhatian pada orang yang datang dengan energi tidak jelas. Karena itu, Page of Swords menunjukkan bahwa dia perlu mengamati lebih dulu sebelum berani bergerak. Kartu ini juga bisa menggambarkan komunikasi yang tertahan. Ada pesan yang ingin dikirim, tetapi belum jadi. Ada kata-kata yang sudah dipikirkan, tetapi belum berani diucapkan. Ada keinginan untuk bertanya kabar, tetapi dia takut responsmu dingin. Ada dorongan untuk muncul, tetapi dia masih memikirkan risiko. Dia ingin tahu, tetapi dia juga ingin menjaga harga dirinya. Page of Swords dalam reading ini memperlihatkan bahwa kamu sedang berada dalam perhatian seseorang. Namun, perhatian ini tidak selalu ditunjukkan secara terang-terangan. Bisa lewat cara yang sangat sederhana, seperti melihat dari jauh, memperhatikan perubahan kecil, atau mencari tahu lewat lingkungan sekitar. Dia mungkin terlihat tidak bergerak, tetapi pikirannya aktif. Dia sedang membaca arah. Dia sedang mempelajari keadaan. Dia sedang mencoba memahami apakah waktunya sudah tepat. Lalu kartu keenam adalah Ace of Swords. Ini adalah kartu kejelasan, kebenaran, komunikasi, dan pemahaman baru. Setelah energi Four of Cups yang diam, Three of Wands yang menunggu, Page of Pentacles yang pelan, Eight of Cups yang menjauh, dan Page of Swords yang mengamati. Ace of Swords hadir seperti cahaya yang membuat semuanya lebih jelas. Kartu ini menunjukkan bahwa sesuatu yang selama ini tidak terucap bisa mulai terbuka. Ace of Swords bisa membawa percakapan yang jujur. Bisa ada kalimat yang akhirnya keluar. Bisa ada penjelasan tentang kenapa seseorang dulu diam, kenapa seseorang menjauh, atau kenapa selama ini dia hanya memperhatikan dari jauh. Kartu ini juga bisa menunjukkan bahwa kamu sendiri akan mulai melihat kebenaran dengan lebih jelas. Kamu tidak lagi menebak-nebak. Kamu mulai memahami pola. Kamu mulai tahu siapa yang benar-benar punya niat dan siapa yang hanya datang karena penasaran sesaat. Ace of Swords juga menunjukkan bahwa energi yang membingungkan akan dipotong. Artinya, kalau selama ini ada sikap yang tidak jelas, kamu akan mulai mendapat jawaban. Bisa melalui komunikasi langsung, bisa melalui tindakan nyata, bisa juga melalui kesadaranmu sendiri. Kartu ini membuat yang samar menjadi lebih terlihat. Kamu bisa mulai menyadari bahwa ada seseorang yang selama ini tidak benar-benar pergi. Dia hanya menahan diri. Dia hanya belum tahu bagaimana cara masuk kembali ke ruang hidupmu. Namun, Ace of Swords juga membawa pesan bahwa kejelasan kadang datang dengan cara yang tegas. Jadi, kalau orang ini ingin mendekat, dia perlu bicara lebih jujur. Tidak bisa lagi hanya memberi tanda kecil, lalu menghilang. Tidak bisa lagi hanya mengamati dari jauh tanpa tindakan. Tidak bisa lagi membiarkan kamu menerka-nerka. Kartu ini meminta komunikasi yang lebih dewasa dan lebih terbuka. Dari sisi kamu, Ace of Swords menunjukkan bahwa kamu sedang berada dalam posisi yang lebih kuat secara pikiran.
Kamu bisa melihat mana yang benar-benar sehat untuk kamu, dan mana yang hanya membuat kamu lelah. Kamu tidak mudah terbawa oleh janji manis. Kamu ingin bukti, kamu ingin kejelasan, kamu ingin sikap yang konsisten. Ini membuat orang ini sadar bahwa kalau dia ingin masuk ke hidupmu, dia harus membawa kejujuran. Kartu ketujuh adalah Three of Cups. Kartu ini membawa energi lingkungan sosial, teman, acara, pertemuan, komunitas, atau suasana yang lebih ramai. Dalam reading ini, Three of Cups menunjukkan bahwa perhatian orang ini bisa terhubung dengan lingkungan sekitar. Bisa jadi, dia mendengar tentang kamu dari teman. Bisa jadi dia melihat kamu melalui ruang sosial. Bisa jadi, ada orang-orang yang membicarakan perubahanmu, kehadiranmu, atau energi kamu yang terlihat berbeda belakangan ini. Three of Cups juga menunjukkan bahwa kamu terlihat menarik ketika berada di tengah orang banyak. Bukan karena kamu harus berusaha keras, tetapi karena energimu terasa lebih hidup. Kamu mungkin terlihat lebih ringan, lebih ramah, lebih percaya diri, atau lebih nyaman menjadi diri sendiri. Saat kamu tertawa, berbicara, berinteraksi, atau hadir dalam suatu suasana, ada daya tarik yang membuat orang memperhatikan. Orang ini bisa melihat sisi kamu yang hangat, menyenangkan, dan mudah membuat suasana terasa lebih baik. Kartu ini juga bisa menunjukkan bahwa ada perantara. Mungkin ada teman yang mengetahui sesuatu. Mungkin ada orang yang menyampaikan kabar tentang kamu. Mungkin ada lingkungan yang mempertemukan energi kalian, walaupun tidak secara langsung. Three of Cups sering menjadi tanda bahwa hubungan ini tidak hanya melibatkan dua orang dalam ruang sepi, tetapi juga ada pengaruh sosial di sekitarnya. Namun, Three of Cups juga memberi pesan supaya kamu tetap menjaga batas. Karena ketika banyak orang terlibat, kadang informasi bisa bercampur. Ada yang benar, ada yang hanya asumsi, ada yang menyampaikan dengan niat baik, ada juga yang hanya ingin ikut tahu. Jadi, kalau orang ini mendekat lewat lingkungan sosial, kamu tetap perlu melihat tindakannya secara langsung. Jangan hanya menilai dari cerita orang lain. Yang paling penting adalah bagaimana dia bersikap kepadamu secara nyata. Dalam energi yang positif, Three of Cups bisa menunjukkan peluang untuk bertemu, berbicara, atau terhubung kembali dalam suasana yang lebih santai. Mungkin lewat acara, pertemanan, obrolan ringan, atau momen tidak terduga. Orang ini bisa merasa lebih mudah mendekat ketika suasananya tidak terlalu serius. Dia mungkin tidak langsung membahas perasaan, tetapi bisa memulai dari interaksi biasa. Dari situ, komunikasi bisa terbuka perlahan. Kartu terakhir adalah King of Swords. Kartu ini menutup reading dengan energi seseorang yang sangat rasional, cerdas, penuh kontrol, dan tidak mudah memperlihatkan emosi. King of Swords adalah tipe orang yang berpikir dulu sebelum bertindak. Dia bisa terlihat dingin, tegas, atau terlalu menjaga wibawa. Dia tidak mudah mengungkapkan isi hati karena dia ingin tetap terlihat kuat dan terkendali. Orang ini mungkin punya cara berpikir yang sangat logis. Dia tidak suka terlihat lemah. Dia tidak ingin perasaannya membuat dia kehilangan kendali. Karena itu, meskipun dia memperhatikan kamu, dia bisa tetap bersikap biasa saja. Dia bisa menahan ekspresi. Dia bisa berbicara dengan nada datar. Dia bisa memberi kesan seolah semuanya hanya hal biasa, padahal di dalam pikirannya dia sedang menimbang banyak hal. King of Swords juga menunjukkan bahwa orang ini bukan tipe yang bergerak tanpa alasan. Kalau dia memutuskan untuk mendekat, biasanya dia sudah memikirkan dampaknya. Dia akan mempertimbangkan apa yang harus dikatakan, kapan waktu yang tepat, dan bagaimana menjaga agar dirinya tidak terlihat terlalu terbawa perasaan. Dia mungkin ingin bicara, tetapi ingin bicara dengan cara yang rapi. Dia mungkin ingin menjelaskan sesuatu, tetapi tidak ingin terlihat kacau. Dia mungkin ingin mendekat,
tetapi tetap ingin menjaga citra dirinya. Dalam sisi positif, King of Swords bisa menunjukkan seseorang yang punya niat jelas ketika dia sudah mengambil keputusan. Kalau dia sudah merasa yakin, dia bisa menyampaikan sesuatu dengan tegas. Dia bisa berkata apa adanya. Dia bisa memberi kejelasan. Dia bisa menunjukkan bahwa dia bukan hanya bermain-main dengan kata-kata. Namun, proses menuju keputusan itu memang tidak cepat, karena dia sangat banyak berpikir. Gabungan dari semua kartu ini menunjukkan cerita yang cukup kuat. Four of Cups menunjukkan seseorang yang terlihat diam, tetapi sebenarnya masih menyimpan rasa yang belum selesai. Three of Wands menunjukkan bahwa dia memperhatikan dari jauh dan menunggu momen. Page of Pentacles menunjukkan niat untuk memulai dengan langkah kecil. Eight of Cups menunjukkan bahwa pernah ada energi menjauh, tetapi bukan berarti rasa itu hilang sepenuhnya. Page of Swords menunjukkan bahwa dia masih mencari tahu dan membaca keadaan. Ace of Swords membawa peluang kejelasan. Three of Cups menunjukkan pengaruh lingkungan sosial atau kesempatan bertemu dalam suasana yang lebih santai. Lalu King of Swords menunjukkan bahwa orang ini sangat menahan emosi dan lebih banyak memakai logika. Jadi, kalau pertanyaannya adalah, apa yang sedang terjadi di balik sikap orang ini? Jawabannya adalah, dia tidak sedatar yang terlihat. Dia mungkin tidak banyak bicara, tetapi pikirannya berjalan. Dia mungkin tidak menunjukkan perhatian secara terang-terangan, tetapi dia mengamati. Dia mungkin pernah menjauh, tetapi ada bagian dari dirinya yang masih melihat ke arahmu. Dia mungkin ingin memulai, tetapi memilih langkah yang kecil karena takut salah. Orang ini sepertinya melihat kamu sebagai seseorang yang sekarang lebih kuat. Kamu tidak lagi mudah ditebak. Kamu tidak lagi mudah didekati dengan cara yang setengah-setengah. Kamu punya batas, punya nilai diri, dan punya ketenangan yang membuat dia harus berpikir lebih serius. Inilah yang membuat dia tidak bisa sembarangan masuk. Dia sadar bahwa kalau dia ingin mendekat, dia harus membawa sikap yang lebih dewasa. Energi Page of Pentacles dan Page of Swords menunjukkan bahwa dia masih berada di tahap mengamati dan mencoba memahami. Dia ingin tahu, tetapi belum sepenuhnya berani. Dia ingin mulai, tetapi belum langsung besar. Dia mungkin akan muncul lewat hal kecil lebih dulu. Bisa berupa sapaan singkat, respons terhadap sesuatu yang kamu bagikan, pertanyaan ringan, atau cara halus untuk membuka pintu komunikasi. Jangan kaget kalau pendekatannya tidak langsung besar, karena dia tipe yang ingin mengukur situasi dulu. Namun, Ace of Swords memberi tanda bahwa kejelasan tetap akan menjadi kunci. Kamu tidak perlu terus berada dalam posisi menebak. Kalau orang ini benar-benar punya niat, cepat atau lambat, dia harus bicara lebih jelas. Dia harus menunjukkan arah. Dia harus memberi bukti bahwa perhatiannya bukan hanya sementara. Karena kamu sudah berada dalam energi yang lebih sadar, kamu tidak akan mudah menerima sikap yang menggantung. Three of Cups juga menunjukkan bahwa kamu sedang terlihat lebih menarik di mata banyak orang. Bukan hanya orang ini, tetapi mungkin ada beberapa orang lain yang ikut memperhatikan perubahanmu. Saat kamu berada di lingkungan sosial, kamu memancarkan energi yang lebih hidup. Kamu terlihat lebih percaya diri, lebih ringan, dan lebih punya daya tarik alami. Orang ini bisa melihat hal itu, dan mungkin justru merasa semakin sadar bahwa kamu bukan orang yang bisa dianggap biasa. Dari King of Swords, kita juga bisa melihat bahwa orang ini mungkin punya gengsi yang cukup tinggi. Dia tidak ingin terlihat terlalu mengejar. Dia tidak ingin terlihat terlalu membutuhkan. Dia ingin tetap terlihat tenang dan terkendali. Tapi, justru karena terlalu banyak menahan diri, dia bisa terlihat dingin atau sulit dipahami. Disinilah letak tantangannya. Perasaannya mungkin ada,
tetapi caranya menunjukkan perasaan tidak selalu hangat. Dia lebih banyak memakai pikiran daripada spontan mengikuti hati. Kalau kamu sedang menunggu kejelasan dari orang ini, reading ini menyarankan supaya kamu tetap tenang dan tidak memaksa alur. Biarkan tindakan yang berbicara. Kalau dia hanya memperhatikan dari jauh, biarkan itu menjadi tanggung jawab dia. Kalau dia ingin mendekat, dia perlu menunjukkan langkah nyata. Kamu tidak perlu mengejar penjelasan dari orang yang belum siap memberi penjelasan. Kamu cukup menjaga energi kamu, tetap menjadi dirimu sendiri, dan melihat siapa yang benar-benar berani hadir dengan sikap yang jelas. Pesan lain dari reading ini adalah, jangan merendahkan nilai dirimu hanya karena seseorang terlihat diam. Kadang orang diam bukan karena tidak merasa, tetapi karena tidak berani. Namun, keberanian seseorang bukan tanggung jawab kamu. Kamu boleh memahami energinya, tetapi kamu tetap perlu menjaga hati kamu sendiri. Four of Cups dan Eight of Cups menunjukkan bahwa orang ini punya proses batin sendiri. Biarkan dia menyelesaikan proses itu. Kamu tidak perlu masuk terlalu dalam ke kebingungannya. Ace of Swords mengingatkan bahwa kamu berhak atas kejelasan. Kalau seseorang datang hanya dengan sinyal kecil, kamu boleh melihat dulu. Tidak perlu langsung membuka seluruh ruang. Kalau seseorang hanya mengamati, kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kalau seseorang benar-benar ingin mengenalmu, dia akan menemukan cara yang baik dan sopan untuk mendekat. Kalau dia benar-benar serius, dia akan berani membawa komunikasi yang lebih jujur. Secara keseluruhan, reading ini menunjukkan bahwa ada seseorang yang masih memperhatikan kamu, tetapi dengan cara yang sangat tertahan. Dia punya rasa ingin tahu, ada sisa perasaan, ada penyesalan kecil, dan ada keinginan untuk melihat apakah masih ada kesempatan. Namun, dia juga membawa banyak logika, gengsi, dan kehati-hatian. Dia belum sepenuhnya bergerak karena masih membaca situasi. Dia ingin memastikan bahwa kalau dia datang, dia tidak ditolak, tidak salah langkah, dan tidak kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Untuk kamu, energi kartu-kartu ini menyarankan supaya tetap kuat, tetap tenang, dan tetap percaya pada nilai diri. Kamu tidak perlu berlebihan menunjukkan bahwa kamu menunggu. Kamu tidak perlu mengubah dirimu hanya agar dia berani. Justru yang membuat kamu menarik adalah ketenanganmu, kemandirianmu, dan cara kamu tetap berjalan meskipun ada orang yang datang dan pergi. Biarkan dia melihat bahwa kamu bukan seseorang yang bisa diperlakukan dengan sikap tidak jelas. Kalau memang orang ini ingin masuk kembali atau ingin mendekat, dia akan mulai dari langkah kecil. Page of Pentacles menunjukkan tanda sederhana, Page of Swords menunjukkan komunikasi yang masih hati-hati, dan Ace of Swords menunjukkan peluang untuk percakapan yang lebih jelas. Jadi, kemungkinan ke depan ada peluang terbukanya komunikasi. Tetapi, kualitas komunikasi itu tetap tergantung pada keberanian dan kedewasaan orang ini. Three of Wands dan Three of Cups juga memberi tanda bahwa waktu dan lingkungan bisa berperan. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan dengan cara yang langsung, tetapi ada peluang untuk energi ini bergerak melalui pertemuan, kabar dari teman, interaksi sosial, atau momen ketika kalian sama-sama berada dalam suasana yang lebih ringan. Kalau itu terjadi, tetaplah menjadi dirimu sendiri. Tidak perlu terburu-buru membaca semuanya sebagai kepastian. Lihat saja, apakah setelah itu dia konsisten atau kembali menghilang. King of Swords sebagai penutup memberi pesan bahwa kebenaran akan lebih terlihat ketika orang ini berhenti terlalu banyak bersembunyi di balik logika. Kalau dia terus memilih diam, maka kamu juga punya hak untuk memilih jalanmu sendiri. Kalau dia memilih bicara, maka dengarkan dengan tenang, tetapi tetap gunakan pikiran jernih. Jangan hanya melihat kata-katanya, lihat juga tindakannya. Jangan hanya melihat niat kecilnya, lihat apakah dia mampu menjaga konsistensi.
Apa alasan sebenarnya orang ini begitu fokus memperhatikan setiap gerak-gerikmu? Kartu pertama adalah Five of Swords. Kartu ini menunjukkan bahwa salah satu alasan orang ini begitu fokus memperhatikan kamu adalah karena ada konflik batin di dalam dirinya. Dia mungkin pernah merasa menang dalam satu situasi, tetapi setelah waktu berjalan, dia mulai merasa bahwa kemenangan itu tidak benar-benar membuatnya tenang. Five of Swords sering membawa energi ego, gengsi, perdebatan, salah paham, atau sikap yang dulu mungkin terlalu keras. Bisa jadi, orang ini pernah bersikap seolah dia tidak peduli, seolah dia lebih kuat, atau seolah dia tidak membutuhkan kamu, tetapi sekarang dia justru terus memperhatikanmu dari jauh. Di balik Five of Swords, ada rasa tidak nyaman yang dia bawa sendiri. Dia mungkin bertanya-tanya, apakah dulu dia sudah mengambil sikap yang benar? Dia mungkin merasa ada kata-kata yang terlalu tajam, ada tindakan yang kurang bijak, atau ada keputusan yang dibuat karena emosi sesaat. Orang ini memperhatikan kamu karena dia ingin tahu apakah kamu masih terpengaruh oleh situasi lama, atau justru kamu sudah bangkit dan menjadi lebih kuat. Ketika dia melihat kamu tetap berjalan, tetap tersenyum, tetap mengurus hidupmu, dan tidak terlihat hancur seperti yang mungkin dia bayangkan, itu membuat pikirannya semakin tertuju kepadamu. Five of Swords juga bisa menunjukkan adanya rasa persaingan diam-diam. Bukan selalu persaingan yang buruk, tetapi ada dorongan di dalam dirinya untuk membuktikan sesuatu. Dia mungkin ingin tahu apakah kamu lebih bahagia tanpa dia, apakah kamu lebih berkembang setelah menjauh darinya, atau apakah kamu sekarang sudah punya kehidupan yang lebih baik. Energi ini membuat dia sulit berhenti memperhatikanmu, karena dia merasa ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa dia kendalikan. Dulu mungkin dia merasa bisa membaca kamu, tetapi sekarang kamu terlihat berbeda. Kartu ini juga memberi gambaran bahwa orang ini punya gengsi yang cukup besar. Dia mungkin tidak mau terlihat sebagai pihak yang masih peduli. Dia tidak mau terlihat sebagai orang yang masih mencari kabar. Dia tidak mau mengakui bahwa perhatianmu, sikapmu, atau keberadaanmu masih punya pengaruh terhadap pikirannya. Maka dari itu, dia memilih memperhatikan dengan cara yang tidak terlalu terlihat. Dia mungkin bersikap biasa saja di depan orang lain, tetapi diam-diam dia masih ingin tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Lalu kartu kedua adalah Eight of Pentacles. Kartu ini menunjukkan bahwa orang ini memperhatikan kamu karena dia melihat prosesmu. Dia melihat bagaimana kamu membangun diri, bagaimana kamu bekerja, bagaimana kamu memperbaiki hidupmu, dan bagaimana kamu tetap tekun menjalani sesuatu. Eight of Pentacles adalah kartu kerja keras, konsistensi, perkembangan, dan usaha yang dilakukan perlahan tetapi nyata. Jadi, alasan dia fokus kepadamu adalah karena dia melihat ada perubahan yang tidak dibuat-buat dari dalam dirimu. Mungkin dulu dia tidak terlalu menyadari nilai dirimu. Mungkin dulu dia hanya melihat kamu dari satu sisi. Namun sekarang, ketika dia memperhatikan lebih dalam, dia mulai melihat bahwa kamu bukan orang yang hanya bicara. Kamu punya usaha, kamu punya arah, kamu punya cara untuk memperbaiki keadaan. Kamu tidak hanya menunggu sesuatu datang, tetapi kamu juga bergerak untuk membuat hidupmu lebih baik. Hal inilah yang membuat dia semakin memperhatikan setiap langkahmu. Eight of Pentacles juga menunjukkan bahwa kamu sedang dinilai dari konsistensimu. Orang ini mungkin melihat bagaimana kamu tetap melakukan hal-hal kecil dengan serius. Dia memperhatikan cara kamu bekerja, cara kamu mengurus diri, cara kamu membangun sesuatu, atau cara kamu tidak menyerah meskipun prosesmu tidak selalu mudah. Baginya, itu menarik. Bukan hanya karena hasilnya, tetapi karena dia melihat ketekunanmu. Kartu ini juga bisa menunjukkan bahwa orang ini sedang belajar tentang kamu. Dia seperti memperhatikan detail demi detail. Dia ingin memahami apa yang membuat kamu kuat.
Dia ingin tahu apa yang sedang kamu perjuangkan. Dia ingin tahu kenapa kamu bisa tetap terlihat stabil, meskipun mungkin ada masa lalu yang tidak mudah. Energi Eight of Pentacles membuat perhatian orang ini menjadi lebih serius. Dia bukan hanya melihat sekilas, tetapi seperti mengamati pola. Bisa jadi, dia mulai menyadari bahwa kamu punya kualitas yang dulu tidak dia hargai sepenuhnya. Kamu punya kesabaran, kemampuan bertahan, dan kemampuan memperbaiki diri. Dia mungkin melihat kamu semakin mandiri, semakin rapi dalam mengambil keputusan, dan semakin tahu apa yang kamu inginkan. Inilah yang membuat dia tidak bisa berhenti memperhatikan. Dia melihat bahwa kamu sedang bertumbuh, dan pertumbuhan itu membuat kamu terlihat semakin bernilai di matanya. Kartu ketiga adalah Six of Wands. Kartu ini menunjukkan bahwa alasan orang ini fokus memperhatikan kamu adalah karena kamu sedang terlihat menonjol. Six of Wands adalah kartu kemenangan, pengakuan, perhatian, dan keberhasilan yang terlihat oleh orang lain. Jadi, orang ini mungkin memperhatikan kamu karena dia melihat kamu mulai mendapat perhatian, mulai dihargai, mulai lebih percaya diri, atau mulai berada di posisi yang lebih baik. Ada energi kamu terlihat berbeda di mata banyak orang. Mungkin dulu kamu lebih banyak diam, lebih sering mengalah, atau lebih sering meragukan diri sendiri. Namun sekarang, Six of Wands menunjukkan bahwa kamu mulai memancarkan energi yang lebih percaya diri. Kamu terlihat lebih siap berdiri di atas kakimu sendiri. Kamu terlihat lebih yakin dengan pilihanmu. Kamu terlihat lebih kuat ketika menghadapi orang-orang atau situasi yang dulu membuatmu ragu. Orang ini memperhatikan karena dia melihat kamu mulai menang dengan cara yang tenang. Kamu tidak perlu banyak membuktikan diri lewat kata-kata. Kamu tidak perlu menjatuhkan siapapun untuk terlihat kuat. Kamu hanya fokus berjalan, dan dari situ orang-orang mulai melihat perubahanmu. Six of Wands menunjukkan bahwa ada pengakuan dari lingkungan. Mungkin ada orang yang mulai memuji kamu, mendekatimu, memperhatikan karyamu, atau menghargai caramu membawa diri. Hal ini bisa membuat orang ini merasa terusik, bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, tetapi karena dia mulai melihat bahwa kamu punya daya tarik yang semakin terlihat. Ketika kamu mendapat perhatian dari orang lain, dia bisa merasa, ternyata dia memang punya sesuatu yang istimewa. Dia mungkin mulai menyadari bahwa jika dulu dia meremehkanmu, sekarang pandangannya berubah. Kamu tidak lagi terlihat seperti seseorang yang bisa diabaikan. Six of Wands juga membawa energi keberhasilan setelah melewati tantangan. Jadi, orang ini mungkin memperhatikan kamu karena dia tahu kamu tidak selalu berada di posisi mudah. Dia tahu kamu pernah menghadapi hal yang berat, tetapi kamu tetap mampu bangkit. Ketika seseorang melihat kamu tetap berdiri setelah melewati banyak hal, itu bisa membuatnya kagum. Dia mungkin tidak mengucapkannya, tetapi di dalam hatinya ada rasa hormat yang mulai tumbuh. Kartu keempat adalah Ten of Cups. Kartu ini menunjukkan bahwa di balik perhatiannya ada bayangan tentang kebahagiaan, kenyamanan, dan kedamaian emosional. Ten of Cups adalah kartu yang sangat hangat. Kartu ini berbicara tentang hubungan yang penuh rasa aman, suasana hati yang lebih tenang, dan keinginan untuk memiliki kedekatan yang membawa kebahagiaan. Jadi, orang ini memperhatikan kamu bukan hanya karena penasaran, tetapi karena dia melihat potensi ketenangan dalam dirimu. Dia mungkin melihat kamu sebagai seseorang yang bisa membawa rasa nyaman. Ada sisi dari dirimu yang membuat dia membayangkan kehidupan yang lebih damai. Mungkin caramu berbicara, caramu merespons, caramu menyayangi orang-orang terdekat, atau caramu menjaga hal-hal yang penting membuat dia merasa bahwa kamu punya energi yang jarang dia temukan. Ten of Cups menunjukkan bahwa dia mungkin pernah membayangkan bagaimana rasanya jika dekat dengan kamu secara lebih tulus. Kartu ini juga bisa menunjukkan bahwa dia memperhatikan kehidupan sosial atau keluargamu, atau cara kamu menjaga hubungan dengan orang lain.
Dia mungkin melihat bahwa kamu punya sisi yang hangat, walaupun kamu juga bisa tegas. Kamu bukan hanya terlihat menarik dari luar, tetapi juga punya energi yang membuat orang merasa aman. Hal ini membuat dia semakin ingin tahu tentangmu. Ten of Cups juga bisa menunjukkan harapan yang tidak dia ungkapkan. Dia mungkin tidak langsung berkata bahwa dia melihat kamu sebagai seseorang yang spesial, tetapi di dalam pikirannya ada gambaran tentang kemungkinan yang indah. Dia mungkin membayangkan hubungan yang lebih baik, komunikasi yang lebih damai, atau momen ketika kalian bisa saling memahami tanpa banyak drama. Namun karena kartu lainnya juga menunjukkan gengsi dan banyak pikiran, dia belum tentu berani mengungkapkan hal ini. Dari kartu ini, alasan dia memperhatikan kamu adalah karena kamu menyentuh sisi emosionalnya. Kamu seperti mengingatkan dia pada rasa nyaman yang sebenarnya dia cari. Walaupun dia terlihat rasional, dingin, atau penuh kontrol, tetap ada bagian dari dirinya yang ingin merasa diterima, dihargai, dan dipahami. Ketika dia melihat kamu, ada sesuatu yang terasa dekat dengan keinginan itu. Kartu kelima adalah King of Swords. Kartu ini menunjukkan bahwa orang ini memperhatikanmu dengan cara yang sangat rasional. Dia bukan tipe yang langsung bergerak hanya karena perasaan. Dia mengamati, menilai, membandingkan, dan memikirkan banyak hal. King of Swords adalah energi seseorang yang cerdas, tegas, penuh pertimbangan, dan tidak mudah menunjukkan isi hati. Jadi, kalau dia fokus memperhatikan kamu, dia melakukannya dengan cara yang sangat terukur. Orang ini mungkin terlihat tenang di luar, tetapi pikirannya sangat aktif. Dia memperhatikan kata-katamu. Dia memperhatikan sikapmu. Dia memperhatikan bagaimana kamu merespons orang lain. Dia memperhatikan apakah kamu konsisten dengan apa yang kamu tunjukkan. Dia ingin tahu apakah perubahanmu benar-benar dari dalam atau hanya sementara. King of Swords tidak mudah percaya pada kesan awal. Dia ingin melihat bukti. Kartu ini juga menunjukkan bahwa orang ini sedang mencoba memahami kamu secara objektif. Dia mungkin bertanya dalam pikirannya, apa sebenarnya yang membuat dia berbeda? Atau kenapa aku masih memperhatikan dia? Atau kenapa setiap perubahan kecil darinya terasa penting? Karena dia terbiasa memakai logika, dia mungkin tidak nyaman ketika hatinya mulai ikut terlibat. Maka, dia mencoba menjelaskan perhatiannya dengan alasan yang masuk akal. Namun, justru karena terlalu rasional, dia bisa terlihat dingin. Dia mungkin memperhatikan kamu, tetapi tidak memberi reaksi yang jelas. Dia mungkin ingin tahu kabarmu, tetapi tidak bertanya langsung. Dia mungkin merasa kagum, tetapi tidak memuji. Dia mungkin merasa rindu, tetapi memilih diam. King of Swords menunjukkan bahwa orang ini menjaga wibawa dan harga dirinya. Dia tidak ingin terlihat mudah terbawa suasana. Di balik sikapnya yang terkendali, ada rasa ingin memastikan. Dia ingin memastikan apakah kamu masih bisa dia dekati. Dia ingin memastikan apakah kamu sudah berubah sepenuhnya. Dia ingin memastikan apakah kamu masih punya ruang untuknya. Namun, dia ingin mendapatkan jawaban tanpa harus terlihat terlalu membutuhkan. Karena itu, dia memperhatikan dari sisi yang aman, seolah semuanya hanya pengamatan biasa. Kartu keenam adalah Nine of Swords. Kartu ini menunjukkan bahwa perhatian orang ini juga muncul karena ada kegelisahan. Nine of Swords adalah kartu banyak pikiran, rasa cemas, sulit tidur, penyesalan, dan kekhawatiran yang terus berputar. Jadi, orang ini mungkin memperhatikan kamu karena pikirannya belum tenang. Ada sesuatu tentang kamu yang terus muncul dalam pikirannya, terutama ketika suasana sedang sepi atau ketika dia sedang sendirian. Dia mungkin bertanya-tanya, apakah dia sudah kehilangan kesempatan? Dia mungkin takut kamu sudah benar-benar menutup hati. Dia mungkin khawatir kamu sudah menemukan kebahagiaan lain.
Dia mungkin merasa bersalah atas sesuatu yang pernah terjadi. Nine of Swords menunjukkan bahwa ada beban mental yang dia simpan. Dia mungkin tidak menceritakannya kepada siapapun, tetapi dalam dirinya ada pertanyaan yang belum selesai. Kartu ini juga menunjukkan bahwa orang ini bisa terlalu banyak berpikir tentang kemungkinan buruk. Misalnya, dia ingin menghubungi kamu, tetapi dia takut kamu tidak merespons. Dia ingin mendekat, tetapi takut terlihat aneh. Dia ingin menunjukkan perhatian, tetapi takut kamu menganggapnya terlambat. Dia ingin tahu tentangmu, tetapi semakin dia mencari tahu, semakin pikirannya penuh dengan dugaan. Nine of Swords juga bisa menunjukkan rasa tidak tenang karena melihat kamu semakin kuat. Bukan berarti dia tidak ingin kamu bahagia, tetapi dia mungkin merasa tertinggal. Dia mungkin berpikir, kalau dia sudah baik-baik saja tanpa aku, apakah aku masih punya tempat? Pikiran seperti itu membuat dia terus memperhatikan. Dia mencari tanda-tanda, apakah kamu masih mengingatnya? Apakah kamu masih memberi ruang? Atau apakah semuanya sudah selesai dari sisimu? Namun kartu ini juga memberi pesan bahwa perhatian yang datang dari kegelisahan belum tentu selalu sehat untuk kamu. Orang ini perlu menenangkan pikirannya sendiri. Dia perlu jujur dengan dirinya sendiri, bukan hanya mengamati kamu dari jauh. Kalau dia memang punya sesuatu yang ingin disampaikan, dia perlu menemukan cara yang baik untuk berbicara. Karena kalau hanya terus memikirkan tanpa tindakan, energinya akan membuat dia semakin gelisah. Kartu ketujuh adalah Seven of Wands. Kartu ini menunjukkan bahwa orang ini memperhatikan kamu karena dia melihat kamu sedang menjaga diri. Seven of Wands adalah kartu pertahanan, keberanian, batas pribadi, dan sikap tidak mudah menyerah. Kamu mungkin sekarang terlihat lebih tegas. Kamu tidak lagi gampang membuka ruang untuk orang yang datang dengan sikap setengah-setengah. Kamu tidak mudah dipengaruhi. Kamu punya batas yang lebih jelas. Hal ini membuat orang ini semakin fokus kepadamu, karena dia merasa kamu tidak semudah dulu untuk didekati. Bukan berarti kamu sombong, tetapi kamu lebih tahu cara melindungi hati dan energimu. Seven of Wands menunjukkan bahwa kamu sedang berdiri di posisi yang lebih kuat. Kamu mungkin punya banyak hal yang harus kamu hadapi, tetapi kamu tetap tidak membiarkan orang lain mengatur hidupmu. Orang ini mungkin melihat bahwa kamu sekarang lebih berani berkata tidak. Kamu lebih berani memilih diam ketika sesuatu tidak perlu dijelaskan. Kamu lebih berani menjaga jarak dari hal-hal yang membuatmu lelah. Kamu lebih berani menunjukkan bahwa kamu punya prinsip. Sikap seperti ini justru membuat dia semakin memperhatikan, karena dia sadar bahwa kamu bukan orang yang bisa diperlakukan sembarangan. Seven of Wands juga bisa menunjukkan bahwa orang ini merasa harus berjuang jika ingin mendekatimu. Dia sadar bahwa kamu punya pertahanan. Dia sadar bahwa kamu mungkin tidak akan langsung percaya. Dia sadar bahwa kamu sudah belajar dari pengalaman. Jadi, kalau dia ingin masuk lagi ke hidupmu atau ingin mendekat secara lebih serius, dia harus punya keberanian dan konsistensi. Kartu ini juga menggambarkan bahwa kamu sedang menjadi sosok yang lebih kuat di mata orang lain. Ketika seseorang melihat kamu berani menjaga batas, itu bisa menimbulkan rasa hormat. Orang ini mungkin awalnya hanya penasaran, tetapi semakin dia memperhatikan, semakin dia melihat bahwa kamu punya ketegasan yang menarik. Kamu tidak lagi terlihat seperti seseorang yang mudah goyah. Kartu ke-8 adalah Seven of Swords. Kartu ini menunjukkan bahwa ada sisi tersembunyi dari perhatian orang ini. Seven of Swords sering membawa energi diam-diam, tidak langsung terbuka, menyimpan rencana, atau memilih jalan yang tidak terlihat jelas. Jadi, alasan orang ini memperhatikan setiap gerak-gerikmu juga, karena dia belum siap menunjukkan niatnya secara terang-terangan. Dia ingin tahu banyak hal,
tetapi tidak ingin terlihat sedang mencari tahu. Orang ini bisa saja memperhatikan dari balik sikap biasa. Dia mungkin tidak bertanya langsung, tetapi mendengar kabar dari orang lain. Dia mungkin tidak memberi komentar, tetapi melihat perubahanmu. Dia mungkin tidak muncul, tetapi tetap ingin tahu keadaanmu. Seven of Swords menunjukkan bahwa ada strategi dalam cara dia memperhatikan. Dia tidak ingin semua orang tahu, dan mungkin tidak ingin kamu tahu seberapa besar perhatiannya. Namun, kartu ini juga memberi peringatan halus. Kalau seseorang memperhatikan terlalu diam-diam, kamu tetap perlu menjaga batas. Tidak semua perhatian perlu langsung dianggap sebagai tanda keseriusan. Ada orang yang memperhatikan karena benar-benar peduli, tetapi ada juga yang memperhatikan karena ingin memastikan apakah dia masih punya pengaruh. Maka dari itu, kamu perlu melihat tindakan yang jelas, bukan hanya tanda-tanda kecil. Seven of Swords juga bisa menunjukkan bahwa orang ini pernah menyembunyikan perasaan atau tidak sepenuhnya jujur dengan sikapnya. Bisa jadi, dia pernah berkata tidak peduli, tetapi tindakannya menunjukkan sebaliknya. Bisa jadi, dia pernah menjauh, tetapi tetap mencari tahu. Bisa jadi dia ingin terlihat kuat, padahal sebenarnya masih memikirkan kamu. Energi ini membuat reading terasa seperti ada sesuatu yang belum diungkap. Kartu ini juga berkaitan dengan rasa takut kehilangan kendali. Orang ini mungkin lebih nyaman memperhatikan dari jauh, karena dengan begitu, dia merasa aman. Dia bisa mengetahui kabarmu, tanpa harus mengambil risiko ditolak. Dia bisa melihat perkembanganmu tanpa harus mengakui perasaannya. Dia bisa menyimpan rasa ingin tahu tanpa harus membuka dirinya. Namun, pada akhirnya, cara seperti ini tidak akan membawa kejelasan jika dia tidak berani bersikap dewasa. Kartu terakhir adalah Page of Wands. Kartu ini membawa energi rasa penasaran, dorongan untuk memulai komunikasi, dan ketertarikan yang mulai hidup lagi. Page of Wands adalah kartu yang penuh semangat awal. Jadi setelah banyak energi berpikir, cemas, menjaga gengsi, dan memperhatikan dari jauh, kartu ini menunjukkan bahwa orang ini sebenarnya punya dorongan untuk menyapa, membuka obrolan, atau memberi tanda bahwa dia masih tertarik dengan kehidupanmu. Page of Wands menunjukkan bahwa dia melihat kamu sebagai seseorang yang menarik, berbeda, dan membuat rasa ingin tahunya kembali muncul. Dia mungkin merasa ada sisi baru dari dirimu yang ingin dia kenal. Kamu tidak lagi terlihat sama seperti dulu. Ada energi baru yang membuat dia ingin mendekat, walaupun mungkin caranya masih ringan. Bisa lewat candaan, pesan singkat, respons kecil, atau cara sederhana yang terlihat biasa tetapi sebenarnya punya maksud membuka jalan. Kartu ini juga menunjukkan bahwa orang ini bisa tiba-tiba ingin bergerak. Setelah terlalu lama mengamati, ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Namun, karena ini masih Page, langkahnya mungkin belum besar. Dia bisa mulai dari komunikasi kecil dulu, dia bisa mencoba melihat responsmu. Dia bisa memberi sinyal, lalu menunggu apakah kamu menyambutnya atau tidak. Energinya seperti seseorang yang ingin mengetuk pintu, tetapi belum berani langsung masuk. Page of Wands juga membawa kesan bahwa perhatian orang ini muncul karena kamu membangkitkan semangat tertentu dalam dirinya. Kamu membuat dia merasa penasaran. Kamu membuat dia ingin tahu lebih banyak. Kamu membuat dia merasa ada kemungkinan baru. Ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana dia melihat kamu sekarang. Ada sisi dirimu yang terasa lebih segar, lebih kuat, dan lebih sulit diabaikan. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah menemani reading ini sampai selesai. Semoga pesan dari kartu hari ini bisa menjadi bahan renungan, memberikan semangat baru, dan membantumu melihat setiap keadaan dengan lebih tenang dan penuh harapan. Ingat, keputusan terbaik tetap ada di tanganmu karena kamulah yang menjalani perjalanan hidupmu sendiri.
Kalau kamu merasa reading ini berhubungan dengan situasimu, aku ingin mengajak kamu ikut berpartisipasi di kolom komentar. Ceritakan pengalamanmu, tuliskan pendapatmu, atau cukup tuliskan afirmasi positif dan energi baik untuk dirimu sendiri maupun untuk sesama penonton. Ayo, kita ramaikan kolom komentar sebanyak-banyaknya, bahkan sampai 1 juta komentar. Semakin banyak energi positif yang berkumpul, semoga semakin banyak pula doa, harapan, dan niat baik yang saling menguatkan dan segera sampai kepada mereka yang memang membutuhkan pesan dari reading ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang menurutmu sedang membutuhkan pesan seperti ini. Kalau kamu ingin mendapatkan jawaban yang lebih spesifik, sesuai dengan kondisimu sendiri, kamu bisa mengunjungi website Queen Tarot melalui link yang ada di kolom deskripsi. Di sana masih ada promo personal reading hanya Rp25.000. Kamu bebas bertanya menggunakan kartu Oracle. Kamu juga bisa mencoba fitur cek kepribadian dan cek kecocokan dengan pasangan atau seseorang yang kamu inginkan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga Queen of Pentacles Tarot. Semoga setiap langkahmu selalu dipenuhi keberuntungan, kebahagiaan, kesehatan, rezeki yang lancar, dan orang-orang yang benar-benar tulus hadir dalam hidupmu. Sampai bertemu di reading berikutnya. Bye-bye.